Siapa yang nggak kenal BMW? Mobil mewah idaman banyak orang. Bentuk badinya yang memiliki ciri khas dan lampu depan yang berbeda dengan mobil lain, tapi kalian tahu nggak? Kalau BMW itu awalnya bukan bikin mobil, tapi justru bikin mesin pesawat terbang. Yep, bener banget. Cerita BMW dimulai jauh sebelum mobil-mobil kerennya mengaspal di jalanan. Kamu nggak akan nyangka dengan hasil akhirnya dari video ini. Biar pada tahu cikal bakal BMW, tonton sampai habis. Sejarah BMW berawal di Munich, Jerman, pada tahun ke-1916. Ada dua perusahaan, Rapp Motorenwerke dan Flugmaschinenfabrik Gustav Otto. Dua perusahaan ini cikal bakal dari BMW. Di tahun 1917, Rapp Motorenwerke resmi berganti nama menjadi Bayerisch Motorenwerk, atau yang kita kenal sekarang sebagai BMW. Kita tahu bahwa logo ikonik BMW yang bulat biru putih itu memiliki arti di dalamnya. Logo BMW itu melambangkan baling-baling pesawat yang berputar dengan latar belakang langit biru Bavaria yang berada di negara Jerman bagian tenggara, daerah asal BMW. Keren, kan? Produk pertama BMW bukanlah mobil, melainkan mesin pesawat 6 silinder segaris yang diberi nama BMW IA. Mesin ini jadi andalan pesawat-pesawat tempur Jerman kala itu. Tapi, cerita sukses ini tak berjalan mulus. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, negara Jerman pergerakannya pun terbatasi, apalagi setelah adanya Perjanjian Versailles. Salah satu isinya adalah melarang Jerman untuk memproduksi pesawat terbang. Ini jadi pukulan telak buat BMW. Bayangin aja, perusahaan yang jago bikin mesin pesawat, tiba-tiba dilarang berproduksi. Akibatnya, BMW sempat ditangguhkan dan nyaris bangkrut antara akhir 1918 sampai awal ke 1919. Di tengah situasi sulit ini, sang direktur, Franz Josef Papp, nggak mau menyerah. Dia harus putar otak supaya perusahaan tetap hidup. Akhirnya, BMW banting setir. Dari langit, mereka turun ke darat dan mulai mencoba membuat mesin untuk sepeda motor. Mereka merancang mesin dengan konfigurasi unik, berlawanan horizontal, yang bikin motor jadi lebih stabil dan responsif. Mesinnya sih diterima dengan baik, tapi ternyata sepeda motor yang menggunakan mesin itu kurang laku di pasaran. Penjualannya seret. Papp harus cari cara lain lagi. Akhirnya, BMW sempat jadi produsen subkontrak untuk perusahaan sistem pengereman terkenal, Knorr-Bremse. Ceritanya makin seru nih. Pada Mei tahun 1920, seorang investor penting bernama Camillo Castiglioni menjual semua sahamnya di BMW ke Knorr-Bremse. Jadilah BMW sepenuhnya milik Knorr-Bremse, meskipun masih dikelola oleh Papp. Tapi, Papp ini memang visioner. Kurang dari 2 tahun kemudian, dia berhasil meyakinkan Castiglioni untuk membeli kembali nama perusahaan BMW. Nggak cuma itu, mereka juga membeli perusahaan lain, Bayerisch Flugzeugwerk, untuk dijadikan lokasi produksi baru. Disinilah titik balik sejarah BMW. Pada tahun 1923, dari pabrik baru itu, lahirlah sepeda motor pertama yang benar-benar menyandang nama BMW. Inilah dia, BMW R32 yang legendaris. Motor ini dirancang oleh seorang jenius bernama Max Schreck. R32 punya banyak inovasi pada masanya. Motor ini menggunakan sistem penggerak poros atau gardan, bukan rantai. Gearbox-nya sudah terintegrasi, dan sistem pelumasannya canggih. Kepala silindernya juga dibuat menonjol keluar untuk pendinginan yang lebih baik. Desain ini jadi ciri khas motor BMW selama puluhan tahun. BMW membeli perusahaan mobil otomobil Werke Eisenach saat itu bernama Fahrzeugfabrik Eisenach dari Gasser Wagon Fabrik pada tahun ke-1928. BMW pun mulai memproduksi mobil pertamanya yaitu BMW 3/15, berdasarkan desain Austin 7. Pabrik di Eisenach tersebut menjadi pusat produksi utama BMW di Jerman hingga akhir Perang Dunia II. BMW mencoba memperkenalkan poros depan baru dengan suspensi roda independen untuk kedua model mereka, BMW Dixie 3/15 D4 dan BMW Wartburg D3. Dua tipe ini memiliki kesalahan prototipe, dampaknya adanya kecelakaan. Pada tahun 1932, BMW 3/20 menjadi mobil BMW pertama yang dirancang sepenuhnya oleh BMW. Mobil ini ditenagai oleh mesin 4 silinder, yang dirancang BMW berdasarkan mesin Austin ke-7. Tahun 1933, BMW mengeluarkan mesin 6 silinder segari yang lebih besar dan konvensional dan menggunakan grill ginjal yang merupakan ciri gaya mobil BMW. Tipe ini adalah BMW ke-303, pada tahun 1936 dengan BMW 326, sebuah mobil mewah yang lebih besar dengan rangka yang lebih kokoh. Model sedan 4 pintu pertama BMW, versi yang dipersingkat dari sasis 326 digunakan pada BMW 320 yang menggantikan 329.
BMW 321 yang menggantikan 320 dan pada BMW 327. Pada tahun 1936, mobil sport BMW 328 menggantikan 315 per 1 dan 319 per 1. Tidak seperti pendahulunya, 328 memiliki sasis yang dirancang khusus dan mesin unik BMW M328 yang menghasilkan 59 kW 79 bhp, 80 PS. Sejak diperkenalkan pada balapan Eiffel Rennen di Nürburgring pada tahun 1936, di mana Ernst Hani mengendarainya untuk memenangkan kelas 2,0 liter, hingga kemenangan keseluruhan Fritz Von-Hanstein pada Grand Prix Brescia 1940 selama Perang Dunia II. BMW 328 sangat sukses dalam balap motor, dengan lebih dari 100 kemenangan kelas hanya pada tahun 1937 saja. Mobil mewah BMW 335 diproduksi dari tahun 1939 hingga ke 1941. Mobil ini dibangun menggunakan versi sasis 326 yang diperpanjang dengan mesin BMW M3356 silinder segaris yang lebih besar. Mesin pesawat terbang, sepeda motor, dan mobil akan menjadi produk utama BMW hingga Perang Dunia II. Selama perang, bertentangan dengan keinginan Pop, BMW berkonsentrasi pada produksi mesin pesawat terbang, dengan sepeda motor militer sebagai lini sampingan, dan produksi mobil dihentikan sepenuhnya pada tahun 1941, di bawah larangan pemerintah. Pabrik-pabrik BMW dibom hebat selama perang, pabrik mobilnya di Jerman Timur yang dikuasai Rusia dan fasilitas Jerman Barat yang tersisa dilarang memproduksi kendaraan bermotor atau pesawat terbang setelah perang. Sekali lagi, perusahaan bertahan hidup dengan membuat panci, wajan, dan sepeda. Pada tahun 1948, BMW memulai kembali produksi sepeda motor. BMW melanjutkan produksi mobil di Bavaria pada tahun 1952 dengan sedan mewah BMW ke-501. Jajaran mobil diperluas pada tahun 1955 melalui produksi mobil Micro Isetta yang lebih murah setelah mengakuisisi hak dari perusahaan Italia Iasal. Penjualan mobil mewah yang merugi lambat, penjualan sepeda motor yang menurun seiring membaiknya perekonomian, dan margin keuntungan yang kecil dari mobil mikro menyebabkan BMW mengalami masalah keuangan yang serius. Versi 600 Isetta dengan 4 tempat duduk, pintu depan seperti lemari es dan satu pintu samping, serta mesin sepeda motor A600 cm3 berpendingin udara dengan 2 silinder horizontal, gagal total dalam penjualan. Hal ini menyebabkan pengembangan mobil yang layak yang dirancang oleh Nicoletti berdasarkan model 600, tetapi menghabiskan seluruh dana yang tersedia sehingga produksinya sangat terbatas pada tahun ke-1959. Pada Desember tahun 1959, perusahaan hampir diambil alih oleh pesaingnya, Daimler-Benz. Herbert Quandt dan Harlow Quandt mengakuisisi saham pengendali, sebagian besar berdasarkan prospek penjualan model 700, yang mengakibatkan perusahaan bertahan sebagai entitas terpisah. Quandt bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1933 dan menghasilkan kekayaan dengan mempersenjatai Wehrmacht Jerman, memproduksi senjata dan baterai. Banyak perusahaannya telah diambil alih dari pemilik Yahudi di bawah paksaan dan dengan kompensasi minimal. Setidaknya 3 perusahaannya menggunakan pekerja paksa secara ekstensif, sebanyak 50.000 orang. Salah satu pabrik baterainya memiliki kamp konsentrasi sendiri di lokasi, lengkap dengan tiang gantungan. Meskipun keluarga Quandt dan BMW tidak terhubung langsung selama perang, dana yang dikumpulkan pada era Nazi oleh ayahnya memungkinkan Herbert Quandt untuk membeli BMW. Titik balik terbesar BMW terjadi pada awal 1960-an dengan peluncuran seri Neue Klasse. Mobil-mobil ini menggabungkan desain modern, performa sporty, dan kenyamanan konsep yang kemudian menjadi DNA BMW. Kesuksesan Neue Klasse mengukuhkan slogan BMW yang terkenal, Fruit am Fahren atau The Ultimate Driving Machine. BMW mulai dikenal sebagai produsen sedan sport premium. Pengenalan sedan kompak BMW Class pada tahun 1962 adalah awal dari reputasi BMW sebagai produsen mobil sport terkemuka. Sepanjang tahun 1960-an, BMW memperluas jajaran produknya dengan menambahkan model coupe dan sedan mewah. Seri sedan ukuran menengah BMW 5 diperkenalkan pada tahun 1972, diikuti oleh sedan kompak BMW 3 Series pada tahun 1975, coupe mewah BMW 6 Series pada tahun 1976, dan sedan mewah besar BMW 7 Series pada tahun ke-1978. Pada tahun 1970-an, BMW memperkenalkan seri-seri ikonik seperti seri 3, seri 5, dan seri ke-7. Model-model ini memperluas jangkauan BMW ke berbagai segmen pasar. BMW juga mendirikan divisi BMW M, yang fokus pada kendaraan performa tinggi.
Mobil-mobil M menjadi simbol teknologi balap yang diterapkan pada mobil jalan raya. BMW di era modern. Memasuki abad ke-21, BMW terus berinovasi dengan teknologi ramah lingkungan, kendaraan listrik seperti BMW i3 dan BMW i8, serta sistem keselamatan dan konektivitas canggih. BMW kini bukan hanya produsen mobil, tetapi juga simbol gaya hidup, performa, dan inovasi teknologi. Sejarah berdirinya BMW adalah sejarah yang penuh perjuangan karena perkembangan dengan penuh dinamika. Tidak terbayangkan perjuangan panjang dengan melewati konflik-konflik luar biasa, mulai dari Perang Dunia hingga krisis ekonomi. Dari produsen mesin pesawat hingga menjadi salah satu merek otomotif premium terkemuka di dunia, BMW membuktikan bahwa visi, inovasi, dan kualitas adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Demikianlah sejarah singkat berdirinya BMW. Nah, itu tadi awal mula cerita BMW yang mungkin belum banyak orang tahu. Dari langit, turun ke darat, dan akhirnya menjadi salah satu merek otomotif paling bergengsi di dunia. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.